Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini Allah telah memberikan kita umur panjang, telah Allah berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar pada hari yang berbahagia ini. Selawat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Anak-anak Bapak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hadir semua? Sudah siap untuk belajar? Maka sebelum kita memulai materi pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya nanti Allah akan menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan juga akan menjadi ilmu pengetahuan ini yang berkah di kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alna minas shalihin. Baiklah, mari kita masuk kepada materi pelajaran kita hari ini, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan membenarkan dalam hati, yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Percaya dan membenarkan dalam hati, kita yakin bahwa Allah Tuhan kita yang menciptakan seluruh isi bumi dan seluruh isi langit, yang menciptakan makhluknya yang terdiri dari manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat, jin, dan matahari, bulan, bintang, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Percaya dan membenarkan juga kita menyembah kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangan. Adapun perintahnya itu yaitu suatu hal yang mutlak untuk kita kerjakan, seperti pada rukun Islam yang 5 itu. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. Itu bukti ucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Melaksanakan salat 5 waktu itu suatu kewajiban yang mutlak bagi kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Makna wajib, kalau dikerjakan kita mendapat pahala, kalau ditinggalkan akan mendapat dosa. Pahala itu yaitu suatu
pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang menjalankan segala perintahnya. Nanti di yaumil akhirah Allah akan memberikan suatu imbalan kepada kita, yaitu menempatkan kita di sisinya, yaitu surga Jannatul Na'im. Dan bagi yang meninggalkan salat itu akan mendapat suatu imbalan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah neraka. Salat itu juga tiang agama. Barang siapa menegakkan salat berarti menegakkan agamanya, barang siapa meninggalkan salat berarti merobohkan agamanya. Yang ketiga, zakat. Zakat itu bukti kewajiban, suatu kewajiban yang mutlak juga bagi kita, orang-orang yang taat kepada Allah, orang Islam, muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat. Itu suatu hasil pekerjaan kita, pendapatan kita, baik dari pertanian, peternakan, pertambangan. Kalau sudah sampai nisabnya pada 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakat. Manfaat kita mengeluarkan zakat adalah sebagai toleransi kita dengan sesama, di mana kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat masih banyak saudara-saudara kita yang belum mempunyai kemampuan lebih, seperti fakir yang tidak punya harta benda sama sekali, orang miskin yang tidak cukup dengan penghasilannya, orang-orang musafir yang melakukan perjalanan jauh guna untuk menuntut ilmu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, gharim, orang yang penuh dengan utang. Orang yang penuh dengan utang itu apabila dibelanjakan atau dijual seluruh hartanya itu, maka tidak cukup untuk dibayarkan hutang. Orang-orang itu berhak mendapatkan 1 senif zakat. Dan budak yang belum dimerdekakan, seperti masa-masa zaman dahulu, amir panitia yang membagikan zakat itu juga berhak untuk mendapatkan 1 senif. Yang selanjutnya, naik haji ke Baitullah. Naik haji itu juga suatu kewajiban yang mutlak bagi kita, bagi orang-orang yang mampu. Yang belum punya kemampuan harta lebih, berarti Allah tidak mewajibkan kita untuk naik haji. Kemampuan bagaimana? Kemampuan dari segi fisik, kesehatan kita, sehat badan, pikiran, dan kemampuan dari segi harta kita, punya harta kekayaan. Apabila itu semua sudah cukup, berarti Allah telah mewajibkan kita untuk naik haji ke Baitullah. Nah, selanjutnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. Satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 20 sifat. Inilah yang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. 1. Wujud, artinya ada Allah, buktinya ada
ini ada makhluknya, barang ciptaannya, seluruh isi bumi dan isi langit. 2. Qidam, dahulu. Allah lebih awal daripada yang awal. Artinya Allah lebih awal dari barang yang ciptaannya. Seperti manusia yang awal itu Nabi Adam. Awal itu manusia pertama, tetapi Nabi Adam itu yang menciptakan Allah. Awalnya bumi, dahulu awalnya ada Allah. Karena barang ciptaan itu tidak berdiri sendirinya, itu semua adalah Allah yang menciptakan. Yang ketiga, baqa, artinya kekal. Allah tidak akan binasa, Allah kekal, hidup selama-lamanya. Kalau bahru, binasa lawannya, seperti barang ciptaannya. Langit akan runtuh, bumi akan hancur, manusia akan meninggal semua, tumbuh-tumbuhan akan mati semua, binatang-binatang, makhluk hidup akan mati semua. Yang tinggal hanyalah Allah yang maha kekal. 4. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Allah tidak akan serupa dengan barang ciptaan. Orang makhluk barang ciptaan, Allah yang menciptakan. Tidak serupa Allah dengan barang ciptaan. Seperti kita membuat rumah, kita tidak serupa dengan rumah. Qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Allah tidak bergantung kepada yang lain. Allah tidak berharap kepada makhluknya, tetapi makhluknya sendiri yang berharap kepada Allah. Wahdaniyat, esa. Allah esa, tunggal, tiada dua. Ahad, satu, esa Allah. Qudrat, kuasa. Allah berkuasa daripada yang berkuasa. Allah lebih kuasa daripada yang kuasa-kuasa. Karena Allah Tuhan Maha Pencipta. Yang ke-8, iradat, berkehendak. Allah kalau menciptakan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadi. Allah Maha berkehendak. Terciptalah apa yang Dia kehendaki. Alimun, yang ke-9, artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Maha mengetahui daripada yang tidak kita ketahui. Ilmu manusia itu sangat terbatas, hanya sebutir paruh burung di lautan. Kalau dicelupkan di dalam lautan, satu paruh burung itu dibagi-bagikan ke semua makhluk, yaitu manusia. Tetapi ilmu Allah itu sangat luas, dan Allah pun mengetahui seluas itu pula. Hayat, hidup. Allah hidup, tiada mati. Allah hidup, tiada mati. Sama, yang ke-11, mendengar. Allah Maha mendengar walaupun suara yang sangat kecil sekalipun. Allah Maha mendengar walaupun suara hati kita yang tertanam, yang tersembunyi di dalam dada manusia, makhluknya. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar bisikan yang sangat halus. Basar, ke-12, Allah Maha melihat. Allah melihat ke seluruh penjuru langit bumi. Tiada yang dapat sembunyi dari penglihatan Allah.
Allah maha melihat dari segala yang bisa melihat, karena Allah sumber penglihatan yang sempurna, karena Allah sumber penglihatan yang abadi. Tiada yang dapat sesuatu makhluk pun sembunyi dari penglihatan Allah, walaupun dalam keadaan gelap gulita, walaupun di bawah 7 lapis bumi dan 7 betala langit tembus, tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalam berfirman, Allah berkata-kata berfirman kepada makhluknya yang disampaikan melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada rasul-rasul Allah dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah itu sebagai pedoman hidup bagi seluruh makhluknya di alam jagat raya ini. Barang siapa yang berpedoman pada firman-Nya yaitu Al-Quran, maka selamatlah kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Qadirun, zat yang kuasa, Allah yang berkuasa dari seluruh yang berkuasa. Yang 15, Muridun, zat yang menentukan, Allah yang menentukan segala sesuatu. Rencana manusia itu kita hanya dapat berencana, tetapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. 16, Alimun, yang maha mengetahui. Ke-17, Hayat, zat yang hidup yang tiada mati. Yang 18, Sami'un, zat yang mendengarkan dari segala yang mendengar. 19, Basirun, zat yang melihat dari seluruh penglihatan makhluk hidupnya, karena sumber yang memberi penglihatan. 20, Mutakalim, zat yang berfirman, zat yang memberikan perkataan kepada seluruh makhluk. 20, sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil, 1, Adam, tidak ada. Mustahil tidak ada Allah. Yang kedua, hudus, baru. Allah kekal, tidak baharu. Kalau baharu barang ciptaan. Allah barang yang menciptakan, kekal. Ketiga, fana, lenyap. Allah tidak akan lenyap. Yang keempat, mumasalatuhu lil hawadis, sama dengan makhluk. Tidak, Allah tidak serupa dengan barang ciptaan, dengan makhluk. Makhluk itu barang ciptaan. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, butuh pada yang lain. Allah tidak membutuh pada makhluknya. Sebaliknya, makhluknya yang membutuhkan, selalu membutuhkan pertolongan, selalu membutuhkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ta'adud, berbilang. Allah tidak ada dua, Allah esa. Allah tidak ada dua. Yang ketujuh, azal, lemah. Mustahil lemah Allah. Allah kuasa, Allah berkehendak.
8 karahah, terpaksa. Allah tidak ada terpaksa, Allah tidak bisa dipaksakan, tidak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Tuhan satu-satunya. Yang kesembilan, jahalu, bodoh. Itu pun mustahil Allah bodoh. Allah Maha mengetahui. Allah sumber segala pengetahuan. Allah sumber segala ilmu. Sepuluh, al-maut, mati, mustahil mati. Allah kekal, tiada mati. Hidup, hayyun, hayat, hidup selama-lamanya. Yang mati itu baru barang ciptaan. Sebelas, sumum, tuli, mustahil Allah tuli. Allah sami'un, maha mendengar, maha memberi pendengaran seluruh makhluk hidup, sumber pendengaran. Yang kita dengar itu adalah pemberian Allah. Yang makhluk hidup punya telinga, punya pendengaran, itu sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan. Dua belas, al-um, buta, mustahil buta Allah. Allah basirun, yang maha melihat, yang memberikan penglihatan seluruh makhluk hidup. Penglihatan manusia itu Allah yang berikan, penglihatan hewan binatang itu Allah yang berikan. Ke-13, al-bakum, bisu. Allah mustahil bisu, Allah mutakalimun, maha berfirman, maha berkata-kata, yang memberikan perkataan kepada seluruh makhluknya. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib, sehingga jumlah sama dengan sifat wajib, yaitu 20. Maka kalau sifat wajib 20, mustahil pun 20. Sifat mustahil. Aziza, aziz, keadaan lemah, mustahil lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil lemah. Allah kuasa. 15, mukraha, keadaan terpaksa, tidak sesuatu kekuatan pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah punya sifat al-qahar, yang maha memaksa. Al-qahar, yang maha memaksa. Dan tidak sesuatu kekuatan di muka bumi ini yang bisa memaksa Allah. Jahil. 16, keadaan bodoh. Allah tidak bodoh. Allah alimun, yang maha mengetahui, yang memberikan pengetahuan kepada manusia. 17, mait, keadaan mati, mustahil mati Allah.
Allah hayat hudib selama-lamanya. 18 asam keadaan tuli, Allah tidak tuli, Allah maha memberi pendengaran. 19 a'ma keadaan buta, mustahil buta Allah, Allah al-basirun, Allah yang memberi penglihatan seluruh makhluknya. 10 abkam keadaan bisu, mustahil bisu, Allah al-mutakalimun yang maha memberi perkataan kepada makhluknya, yang maha berkata-kata, yang maha berfirman. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang serba mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu muhkinun, yang artinya maha wewenang. Allah Subhanahu wa taala berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Itu hak Allah. Tidak bisa yang melarang, tidak bisa yang memaksa Allah. Allah punya wewenang. Adapun menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tidak boleh tidak, Allah itu ada. 2. Mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk, manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, bumi, langit, air, angin, gunung, bintang, matahari, seluruh isi bumi dan seluruh isi langit itu Allah Maha menciptakan. Kita amati, kita lihat betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah Maha menciptakan. Kita hanya bisa memohon selalu petunjuknya supaya ditetapkan dalam keimanan yang kuat dan tetap istiqamah dalam kebenaran. Jika menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala melalui dalil nakli, keterangan yang bersumber dari Al-Quran, itu dalil yang nyata bagi kita sebagai pedoman hidup kita dunia dan akhirat. Barang siapa berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terjamin kita selamat, tidak akan sesat di dunia maupun sampai nanti ke akhirat. Sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakan. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, yaitu yang telah diuraikan tadi. Adapun kewajiban itu yang sangat mutlak bagi kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Larangan Allah yang Allah larangkan, yaitu itu suatu perkara yang dosa yang bisa membawa malapetaka bagi diri kita, seperti berjudi, mabuk-mabukan, berzina, meninggalkan salat, berdusta, durhaka kepada orang tua, dan meneladani sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakan kita itu harus kita berpedoman pada sifat Allah,
Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara meyakini sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan cara melaksanakannya. Cara meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 bentuk ucapan, bentuk sikap, bentuk tindakan. Tindakan yang dilakukan kalau bentuk ucapan itu membaca syahadat, tasbih, tahmid, takbir. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allah Akbar. Yakin dalam hati dan tidak ragu-ragu. Itu bentuk sikap. Kita yakin dalam hati dan tidak ragu-ragu, meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Yakinlah bahwa kehidupan manusia itu, kehidupan makhluk hidup itu akan berakhir dengan kematian. 3. Rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rendah hati kita yaitu kita tidak sombong, tidak membangga-banggakan diri dengan kelebihan kita, kelebihan harta kita, tidak menganggap orang lain itu rendah, dan selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bertawakal kepada Allah, selalu bertawakal walaupun dalam keadaan apapun kita, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan bergembira, dalam keadaan apapun kita selalu bertawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala usaha kita, segala apapun aktivitas kita, hidup kita, itu kita selalu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat menyadari kelemahan, kekurangan dan kebodohan. Kita makhluk yang lemah. Kita tidak ada daya upaya, tidak ada kuasa. Yang kuasa hanya Allah. Kekurangan kita tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebodohan diri, kita tidak mempunyai kelebihan yang lebih. Kita hanya mempunyai kelebihan yang telah Allah berikan terbatas bagi seluruh makhluk hidupnya. Bentuk tindakan memuji keagungan Allah, kesucian dan kebesarannya. Allah Maha Agung, Maha Suci dan Maha Besar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 2. Memperbanyak ibadah dan berbuat baik. 3. Selalu berusaha dan berdoa. Berusaha itu perlu, berdoa pun harus ada. Kalau kita tidak berusaha, tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Maka dalam usaha itu perlu berdoa. Kalau berusaha tanpa doa itu sombong namanya. Berdoa saja tanpa berusaha itu bohong. Tidak mungkin datang sendiri tanpa kita usaha. Maka dalam usaha itu selalu berdoa kepada Allah. Karena setiap apapun yang kita dapatkan hasil dari usaha itu semuanya pemberian dari Allah. Semuanya adalah titipan Allah. Selalu belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Maka belajar itu sangat dianjurkan, bahkan wajib bagi kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin laki-laki dan muslimin perempuan. Maka dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilmi
Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dituntut Allah, Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Selanjutnya belajar, maka kita selalu belajar, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan ilmu kita yang bermanfaat dan bisa membawa keberuntungan bagi diri kita dan saudara-saudara kita, masyarakat kita, karena ilmu itu sangatlah berguna bagi setiap individu kita untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Sampai di sini materi pelajaran kita, insyaallah dengan penjelasan yang sangat singkat ini dapat bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri maupun anak-anak sekalian. Tolong diamalkan dan buktikan dalam tingkah laku sehari-hari, ucapan, sikap, dan tindakan, supaya Allah akan memberikan kita petunjuknya, Allah akan memberikan kita rahmat dan nikmatnya, Allah akan memberikan kita kemudahan hidup di dunia dan nanti di akhirat. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Selamat dan beristirahat. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.